Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon award LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, pada video kali ini aku masih membahas terkait dengan seleksi wawancara LPDP, yaitu berkaitan dengan pertanyaan terkait dengan rencana kalian ke depannya. Tapi ini khusus untuk kalian yang berencana menjadi dosen. Jadi sebenarnya ini tips nggak hanya untuk seleksi wawancara LPDP sih. Ketika kalian mau mengikuti seleksi untuk menjadi dosen, tentunya kalian juga akan menghadapi yang namanya interview. Nah, video ini juga bakal bermanfaat untuk hal tersebut. Jadi tonton terus ya. Jadi yang aku bahas pada video kali ini terkait dengan apa alasan Anda ingin menjadi dosen. Jadi nanti ada beberapa alasan yang perlu kalian sampaikan kenapa kalian menjadi dosen. Tentunya ini berkaitan dengan pengalaman pribadi aku ya, karena dulunya memang ketika aku seleksi wawancara LPDP, aku juga sudah berencana menjadi dosen. Kemudian ketika kemarin ya seleksi dosen juga itu hal ini juga ditanyakan terkait dengan alasan menjadi dosen. Oke, untuk yang pertama yaitu terkait dengan karena ketika kita menjadi dosen kita akan selalu mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri dalam artian kita akan selalu belajar, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian, kemudian kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita dengan kegiatan pengabdian. Intinya dalam hal ini kita juga harus menghubungkan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian. Jadi yang pertama intinya kita bisa mengembangkan ilmu kita, karena yang kita tahu jika ilmu diamalkan itu tentunya akan lebih bermanfaat dan akan lebih bisa kita ingat gitu ya. Kalau misalnya kita punya ilmu gitu ya, tapi kalau udah kita amalkan, kita ajarkan ke orang lain, tentunya kita akan lebih bisa mengingatnya seperti itu. Intinya kita terus berkembang, ilmu pengetahuan kita juga terus berkembang. Tentunya ketika kita menjadi dosen, kita juga pasti sering baca buku, kemudian belajar lagi gitu ya. Kemudian penelitian tentunya ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang nantinya akan kita sampaikan lagi nih ke anak didik kita. Selanjutnya berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Tentunya pihak LPDP sendiri itu berharap bahwa kita itu akan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya kan bisa menjadi dosen dengan melakukan pengabdian masyarakat. Oke, untuk alasan yang kedua tentunya kalau aku dulu jujur aja jawabnya itu karena dosen itu merupakan profesi yang mulia gitu ya. Kenapa mulia? Karena tentunya ketika menjadi dosen kita akan mengamalkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya kita sampaikan, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang mulia gitu ya. Dan tentunya itu bisa mengubah kehidupan atau mengubah pola pikir dari mahasiswa itu sendiri.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu alasannya, sebenarnya ini juga termasuk alasan yang mungkin bagi banyak orang itu penting banget, yaitu fleksibilitas waktu. Memang jadi dosen itu tugasnya banyak banget, tetapi yang perlu kita tahu bahwa ketika dosen sudah melakukan tugas-tugasnya atau tridharma perguruan tinggi, ya seorang dosen itu bisa juga melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Contohnya nih, seperti aku pribadi, menjadi dosen ya, tetapi juga bisa menjadi konten kreator terkait dengan LPDP, bisa berbagi informasi, bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sehingga membawa manfaat juga nih buat teman-teman semuanya. Nah, untuk alasan yang keempat yaitu memudahkan kalian untuk melanjutkan studi. Ya jujur aja kalau misalnya menjadi dosen tentunya kita dituntut ya untuk melanjutkan studi. Misalnya nggak cukup di S2 aja, tetapi kita harus S3. Kemudian kita juga harus banyak melakukan penelitian-penelitian untuk menunjang karir kita. Intinya kalau menjadi dosen kita tentunya punya semangat untuk melanjutkan studi ya. Karena apa? Karena tuntutan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti seleksi wawancara LPDP dan ditanya terkait dengan alasan menjadi dosen, ini jurus utamanya ya. Kalian harus menyampaikan bahwa ketika kalian menjadi dosen, tentunya kalian ya akan lebih mudah untuk memberikan kontribusi. Karena apa? Ketika menjadi dosen, kita juga bisa membimbing mahasiswa, kemudian kita juga bisa memotivasi mahasiswa, kita juga memberi pengajaran di luar kampus juga. Misalnya kita juga jadi dosen wali, dosen pembimbing, itu tentunya akan memberikan kontribusi bagi mahasiswa. Selanjutnya kita juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Misalnya kita melakukan penelitian, tentunya nanti hasil dari penelitian itu bermanfaat juga nih bagi masyarakat sekitar atau bermanfaat bagi perusahaan yang misalnya kita teliti, seperti itu. Intinya kuncinya adalah kontribusi ya. LPDP itu kata kuncinya atau misalnya mencari orang-orang yang berkomitmen untuk berkontribusi. Jadi misalnya kalian ingin menjadi dosen, kemudian kalian berkomitmen untuk berkontribusi, memajukan pendidikan Indonesia, memberikan manfaat buat masyarakat sekitar ya, insya Allah bisa lolos ya, amin amin. Oke, kayaknya 5 itu aja sih yang menurut aku perlu kalian tekankan dan perlu kalian sampaikan gitu ya. Intinya, kata kuncinya ya itu tadi, kalian harus bisa meyakinkan bahwa kalian merupakan pribadi yang ingin selalu berkembang, pribadi yang ingin selalu belajar, dan pribadi yang ingin memberikan kontribusi dan manfaat bagi lingkungan kalian. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi mengikuti seleksi wawancara LPDP tahun 2022. Dan bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Sekedar informasi aja, aku mau merekomendasikan jasa proofreading esai ya. Jadi buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2023 dan mulai mempersiapkan IC kalian ya, kalian bisa konsultasi IC ya di jasa proofreading.id. Kalian bisa follow Instagramnya di sini ya, proofreading.id. Kalian bisa konsultasikan IC yang udah kalian susun gitu ya untuk mendaftar beasiswa LPDP tahun 2023. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam Awardi.